Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan penuh hormat untuk Bapak yang sedang menapaki usia emas dengan keteguhan. Meski kadang sunyi menyelimuti. Pernahkah Bapak merasa tubuh ini seperti berjalan sendiri, tapi jiwanya tertinggal? Bapak bangun pagi melakukan rutinitas menyeduh kopi, menyapu halaman, tapi di dalam hati terasa kosong. Tidak sakit, tidak demam, tapi juga tidak hidup. Beberapa pria yang datang ke klinik saya di usia 60-an, 70-an mengeluh hal yang sama. Mereka bilang saya sehat dok, tapi seperti tidak merasa jadi diri saya sendiri lagi. Ada yang sering bangun malam tapi tidak tahu kenapa. Ada yang merasa otaknya mulai lambat tapi takut bertanya. Ada pula yang bilang, saya sudah tidak merasakan apapun. Tidak sedih, tidak senang, hanya datar. Lalu saya tanya satu hal yang hampir tidak pernah ditanyakan oleh dokter lain. Kapan terakhir kali Bapak menyentuh tubuh Bapak sendiri dengan penuh perhatian? Saya tahu pertanyaan itu bisa membuat kening berkerut. Tapi izinkan saya menjelaskan menyentuh diri sendiri bukan soal nafsu. Itu soal koneksi. Koneksi antara tubuh, pikiran, dan harga diri. Dan ketika koneksi itu hilang, tubuh mulai merosot pelan diam-diam tanpa kita sadari. Hari ini saya ingin mengajak Bapak memahami satu kebenaran yang tidak dibicarakan di ruang praktik biasa. Sebuah hal kecil, sederhana, tapi bisa memengaruhi prostat otak tidur, bahkan sistem kekebalan tubuh Bapak. Dan mungkin bisa mengembalikan rasa hidup yang sudah lama hilang. Kalau Bapak siap membuka hati, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Di salah satu kunjungan saya ke Temanggung, seorang pria bernama Pak Tarmuji, usia 73 tahun masih bugar, masih sanggup naik sepeda pagi, datang ke klinik dengan keluhan yang tampaknya sederhana. Ia sering terbangun 4-5 kali setiap malam hanya untuk buang air kecil. Wajahnya tampak lelah. Saya pikir ini biasa saja dok, namanya juga sudah tua katanya. Tapi saat saya tanya lebih dalam, ternyata ada kebiasaan yang sudah lama ia tinggalkan. Sejak istrinya wafat 7 tahun lalu, ia tak pernah lagi menyentuh dirinya sendiri. Banyak pria seusia beliau mengalami hal yang sama. Mereka diam-diam berhenti merawat sisi intim tubuhnya, tanpa sadar bahwa tubuh pria, terutama prostat, tidak pernah berhenti butuh rangsangan. Prostat bukan kelenjar pasif. Ia aktif memproduksi cairan berkontraksi dan butuh dikosongkan secara rutin. Jika tidak, cairan bisa mengendap. Prostat membengkak. Saluran kemih tertekan. Akibatnya Bapak bisa merasa kandung kemih selalu penuh, aliran pipis jadi lemah, dan malam-malam terasa panjang hanya untuk mondar-mandir ke kamar mandi. Masalahnya ini bukan sekadar gangguan kecil. Kalau terus dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang jadi pembesaran prostat jinak atau BPH yang menyerang hampir separuh pria usia 60 ke atas. BPH yang tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan retensi urin infeksi, bahkan kondisi darurat yang memerlukan kateter atau tindakan medis lainnya. Tapi kabar baiknya ada hal sederhana yang bisa mencegah hal ini, ejakulasi teratur, termasuk lewat masturbasi yang sehat. Dalam sebuah studi dari Harvard, pria yang mengalami ejakulasi 21 kali atau lebih dalam, sebulan memiliki risiko kanker prostat yang jauh lebih rendah dibanding yang kurang dari itu. Saya bukan bicara soal fantasi masa muda. Ini soal fungsi tubuh, tentang menjaga sirkulasi cairan tubuh yang sehat, tentang mencegah peradangan sebelum ia berubah jadi beban yang membuat Bapak takut bepergian, takut tertidur, bahkan takut minum air terlalu banyak karena tidak percaya lagi dengan kandung kemih sendiri. Saya pernah melihat pria yang tadinya gagah, jadi pendiam, menjauh dari kegiatan masjid, enggan ikut tahlilan, hanya karena malu dengan kebocoran atau rasa tidak nyaman di bawah perut. Padahal semua itu bisa dicegah dengan hal yang mungkin Bapak kira tak lagi penting. Maka saya ingin bertanya, apakah Bapak pernah merasa tidak bebas saat ingin buang air kecil? Berapa kali Bapak terbangun malam minggu ini? Dan apakah Bapak sudah lama sekali tidak menyentuh tubuh sendiri? Kalau jawabannya ya mungkin sudah waktunya tubuh Bapak diberi perhatian lagi. Bukan karena nafsu, tapi karena tubuh ini masih ingin bekerja, masih ingin sehat, dan hanya butuh satu hal sinyal bahwa Bapak masih peduli. Beberapa bulan lalu saya menerima pasien bernama Pak Handoko, 68 tahun, pensiunan dosen dari Pekalongan. Beliau datang bukan karena sakit, tapi karena sesuatu yang sulit ia jelaskan.
Ia bilang, "Saya sering masuk kamar lalu lupa mau ngapain. Kadang lupa nama cucu saya sendiri. Padahal dulu saya paling hafal semua hal. Tekanan darah, gula darah, semua normal. Tapi saat saya tanya soal kehidupan pribadinya, khususnya soal hubungan dengan tubuhnya sendiri, Pak Handoko hanya tertunduk. Banyak pria seusia beliau mulai merasa pikiran mereka tidak sejernih dulu. Mereka mudah lupa, sulit konsentrasi, atau kehilangan semangat melakukan hal sederhana, seperti membaca koran atau menyelesaikan teka-teki silang. Tapi mereka tidak tahu bahwa kondisi ini bukan semata-mata karena penuaan. Tubuh kita dirancang untuk menghasilkan zat-zat penting bagi otak, dopamin, serotonin, oksitosin, setiap kali ada stimulasi fisik dan emosional, termasuk lewat sentuhan diri. Zat-zat ini bukan hanya bikin bahagia sesaat, mereka membantu memperkuat koneksi antar sel otak, menstabilkan emosi dan menjaga fokus. Tanpa pelepasan zat-zat itu, secara rutin otak kita perlahan kehilangan pelumas alaminya. Pikiran menjadi lamban, perasaan mudah goyah, dan dalam jangka panjang suasana hati bisa menjadi datar bahkan cenderung depresif. Selain itu, pria yang jarang mendapat stimulasi fisik berisiko mengalami penurunan kadar testosteron lebih cepat. Hormon ini bukan hanya berkaitan dengan gairah seksual, tapi juga berperan penting dalam menjaga ketajaman, berpikir keberanian, mengambil keputusan, dan semangat hidup. Jika kadarnya turun drastis, otak kehilangan salah satu bahan bakar terpentingnya. Saya bukan bilang berhenti masturbasi langsung bikin Alzheimer, tapi mari kita jujur, ketika otak tidak lagi mendapatkan sinyal biologis yang menenangkan dan menstimulasi, ia menjadi lebih rentan, mudah stres, mudah cemas, mudah lupa siapa dirinya. Yang lebih mengejutkan, penurunan fungsi otak ini sering terjadi diam-diam. Hari ini Bapak lupa meletakkan kunci, besok lupa jadwal pengajian. Lusa Bapak mulai merasa bingung di jalan yang biasa dilalui, dan pelan-pelan kepercayaan diri ikut memudar. Saya pernah menangani seorang pensiunan kepala desa yang mengaku sudah tak lagi berani main catur di pos ronda. Saya takut salah langkah, katanya. Padahal dulu ia dikenal sebagai pemain terkuat di RT-nya. Pertanyaannya sekarang, apakah pikiran Bapak akhir-akhir ini terasa lebih lambat dari biasanya? Apakah Bapak pernah merasa tidak seperti diri sendiri, padahal tidak ada penyakit? Dan yang lebih penting, sudah berapa lama otak Bapak tidak mendapat pelepasan alami dari tubuh Bapak sendiri? Tubuh kita masih menyimpan potensi pemulihan. Bahkan di usia 70 atau 80, otak masih bisa diasah, diperkuat, dan disegarkan asal ia menerima sinyal bahwa ia masih dibutuhkan. Dan salah satu sinyal itu justru datang dari rasa sentuhan yang selama ini dianggap tabu. Karena terkadang untuk membuat pikiran jernih kembali, tubuh hanya butuh diingatkan bahwa ia masih hidup. Di klinik kecil saya di Yogyakarta, saya pernah didatangi oleh seorang pria bernama Pak Rais, 71 tahun duda sejak 5 tahun lalu. Ia datang bukan membawa hasil laboratorium, bukan pula keluhan medis yang biasa. Ia hanya duduk diam lalu berkata, "Pelan dok, saya nggak merasa apa-apa lagi, nggak sedih, nggak bahagia, nggak marah, nggak juga tenang, cuma kosong." Kalimat itu mengguncang saya. Bukan karena saya tak pernah mendengarnya, justru karena saya sudah terlalu sering mendengarnya dari pria seusia beliau. Banyak dari mereka mengira itu bagian wajar dari menjadi tua. Tapi kenyataannya tidak. Kehilangan rasa bukan bagian wajar dari proses menua. Itu tanda bahwa tubuh dan jiwa Bapak mungkin sedang kekurangan sesuatu, bukan makanan, bukan obat, tapi pelepasan emosional yang selama ini hadir lewat stimulasi fisik, termasuk dari tubuh sendiri secara pribadi dan tenang. Setiap kali tubuh kita mencapai puncak kenikmatan otak, melepaskan endorfin dan oksitosin, dua senyawa alami yang bekerja seperti obat antidepresan. Senyawa ini menurunkan kecemasan, meredakan ketegangan, dan mengembalikan keseimbangan emosi. Senyawa ini bukan cuma bikin kita merasa enak, tapi bikin kita merasa hidup. Ketika kebiasaan ini dihentikan sepenuhnya, apalagi dalam suasana kesepian atau duka, emosi mulai datar. Hari-hari terasa abu-abu. Hobi tak lagi menarik. Bahkan suara tawa cucu pun gak lagi menyentuh hati. Saya pernah merawat pasien yang sejak istrinya meninggal tak pernah lagi menyentuh dirinya sendiri. Dalam 6 bulan ia mulai menarik diri, jarang bicara, tidak makan dengan selera, tak peduli jika bajunya lusuh.
Ia merasa hidupnya sudah selesai, padahal tubuhnya masih sehat. Bapak tidak sendirian jika pernah merasakan hal seperti itu. Tapi saya ingin Bapak tahu, perasaan itu bisa berubah. Bukan dengan pil mahal, bukan dengan terapi berat, tapi dengan memberi tubuh Bapak kesempatan untuk merasakan lagi. Saya ingin bertanya, apakah akhir-akhir ini Bapak merasa jauh dari diri sendiri? Kapan terakhir kali Bapak tertawa? Karena benar-benar merasa senang, bukan hanya sopan. Mungkin bukan usia yang bikin kita kehilangan semangat. Mungkin itu karena tubuh sudah terlalu lama tidak diberi izin untuk merasa. Dan kadang cukup satu tindakan kecil menyentuh tubuh dengan hormat dan niat jiwa, kita bisa menyala lagi. Perlahan. Tapi pasti. Beberapa waktu lalu seorang pria bernama Pak Burhan, 69 tahun dari Bantul datang ke saya dengan wajah lelah dan lingkaran gelap di bawah mata. Saya capek, Dok. Bukan karena kerja, tapi karena tiap malam bangun jam 2 atau 3. Terus nggak bisa tidur lagi. Kami lakukan pemeriksaan lengkap gula darah, baik tekanan darah stabil, tidak ada sleep apnea. Tapi saat saya tanyakan bagaimana dengan kehidupan intim Bapak, bahkan yang pribadi, beliau hanya tersenyum kecut dan menjawab, "Itu sudah lama lewat, Dok. Badan ini sudah pensiun. Yang banyak orang tidak tahu adalah tidur nyenyak bukan hanya soal posisi tidur atau obat tidur. Itu soal hormon. Dan salah satu pemicu alami tidur terdalam adalah orgasme. Ketika seseorang mengalami orgasme, tubuh melepaskan serangkaian zat seperti oksitosin, prolaktin, dan endorfin. Zat-zat ini mengirimkan sinyal ke sistem saraf untuk berhenti waspada, menenangkan detak jantung, memperlambat napas, dan mendorong otak masuk ke fase tidur dalam. Di saat yang sama, kortisol, hormon pemicu stres, turun drastis. Coba bayangkan, kalau ritme alami ini hilang berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Tubuh mulai kehilangan pemicunya untuk istirahat. Malam jadi ajang resah. Pagi datang dengan rasa letih bukan segar. Dan akhirnya tubuh makin rentan, gampang sakit, gampang lupa, gampang jatuh. Pak Burhan akhirnya mencoba menyentuh kembali tubuhnya, bukan karena gairah, tapi karena ingin tidur lebih baik. Beberapa minggu kemudian ia kembali dan berkata, "Saya baru sadar selama ini saya menyiksa diri sendiri tanpa sadar. Sekarang tidur saya lebih tenang. Bahkan mimpi pun datang lagi. Tidur bukan kemewahan di usia tua, itu kebutuhan. Dan kadang jawabannya bukan di resep dokter, tapi di tubuh Bapak sendiri." Saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah Bapak akhir-akhir ini bangun tengah malam tanpa sebab? Sudah berapa lama Bapak tidak merasa benar-benar pulas saat tidur? Jika jawabannya sering, mungkin bukan obat tidur yang Bapak butuh. Mungkin tubuh Bapak cuma rindu satu hal sederhana yang pernah ia kenal, tapi sekarang dilupakan. Pak Ahmad, 74 tahun, mantan petani dari lereng Merbabu, dulunya dikenal sebagai orang kuat, masih sanggup memikul karung pupuk sampai usia 70. Tapi 2 tahun terakhir beliau mulai merasa sulit berdiri lama. Kadang punggung bawahnya terasa nyeri. Kadang ingin pipis tapi belum sampai kamar mandi sudah bocor sedikit. Beliau bertanya, apakah ini cuma karena faktor umur? Saya balik bertanya, apakah Bapak masih merasakan tubuh bagian bawah Bapak aktif seperti dulu beliau diam? Jarang yang sadar bahwa otot dasar panggul yang menopang kandung kemih usus dan alat kelamin juga perlu dilatih seperti otot lainnya. Dan salah satu latihan paling alami untuk otot ini adalah kontraksi saat rangsangan seksual, termasuk lewat masturbasi. Setiap kali seseorang terangsang hingga mencapai puncak otot dasar panggul berkontraksi ritmis. Ini seperti olahraga kecil di dalam tubuh. Kontraksi itu menjaga sirkulasi darah, mempertahankan elastisitas jaringan, dan memperkuat koordinasi antara saraf dan otot. Salah satu otot utama yang terlibat adalah otot pubococcygeus. Pici otot ini berperan penting dalam mengontrol buang air kecil dan mempertahankan ereksi. Latihan kontraksi otot ini secara alami terjadi saat orgasme, dan bila dihentikan terlalu lama, kekuatannya akan menurun drastis seperti otot lain yang jarang dilatih. Namun saat kebiasaan ini dihentikan sepenuhnya, otot-otot tersebut mulai lemah. Aliran darah melambat. Respon saraf jadi tumpul. Jaringan pun melemah. Akibatnya, Bapak bisa mengalami kebocoran urin ringan, sulit menahan buang gas, atau bahkan nyeri di daerah selangkangan saat berjalan jauh.
Saya pernah merawat seorang pria yang mulai menghindari pengajian malam karena takut harus sering ke toilet. Ada juga yang enggan ikut jalan sehat karena malu jika pipisnya menetes saat batuk atau tertawa. Padahal dulu mereka aktif dan percaya diri. Pertanyaannya bukan hanya tentang kenyamanan, tapi martabat. Saat dasar tubuh melemah yang hilang, bukan cuma kendali, tapi juga rasa percaya diri untuk hadir di tengah orang lain. Maka saya ingin bertanya pada Bapak, apakah akhir-akhir ini Bapak merasa lebih sering menahan pipis, tapi sulit menahannya? Apakah ada rasa berat atau kaku di daerah panggul yang tidak ada sebelumnya? Jika ya mungkin sudah waktunya memberi kesempatan bagi tubuh bawah Bapak untuk bekerja kembali. Bukan lewat alat bantu atau terapi mahal, tapi lewat gerakan yang paling alami, yang selama ini dilupakan stimulasi fisik yang sehat dan penuh perhatian. Beberapa tahun lalu, Pak Suyitno 67 tahun dari Kendal datang berkonsultasi. Dulu kalau kena flu 2 hari sembuh. Sekarang baru reda 1 penyakit datang yang lain. Ia bukan perokok, makan teratur, rajin berjemur. Tapi entah kenapa tubuhnya makin gampang lelah dan terasa rapuh. Kami periksa semuanya. Hasil darah paru-paru, kadar vitamin semua dalam batas wajar. Tapi ketika saya tanya apakah Bapak masih aktif secara fisik meski hanya dengan diri sendiri, ia menghela napas. Sudah lama tidak, Dok. Saya pikir bagian itu sudah selesai. Banyak pria seusia Bapak Suyitno yang tidak sadar bahwa aktivitas seksual termasuk yang dilakukan sendiri berperan penting menjaga daya tahan tubuh. Ini bukan mitos tapi mekanisme biologis yang sudah terbukti. Saat tubuh mencapai orgasme, salah satu zat yang meningkat drastis adalah imunoglobulin A IgA, yaitu antibodi utama yang menjaga tubuh dari infeksi saluran pernapasan dan pencernaan. IgA ini berfungsi sebagai barikade utama, tubuh melindungi saluran napas dan pencernaan dari virus, serta bakteri yang masuk lewat mulut dan hidung. Dalam satu studi dari Wilkes University di Amerika, orang yang melakukan aktivitas seksual 1-2 kali seminggu menunjukkan kadar IgA yang 30% lebih tinggi dibanding mereka yang tidak melakukannya sama sekali. Selain itu, pelepasan endorfin juga membantu menurunkan peradangan dan mempercepat proses penyembuhan alami tubuh. Bayangkan jika tubuh kehilangan pemicu alami ini selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Itu seperti melepaskan pagar pelindung yang dulu bekerja diam-diam menjaga tubuh dari serangan luar. Saya ingat seorang pasien wanita berusia 70-an yang mulai sering sakit ringan sejak ia berhenti menyentuh dirinya sendiri setelah suaminya meninggal. Ketika saya jelaskan bahwa tubuhnya masih bisa aktif untuk dirinya sendiri, ia terkejut tapi juga tersentuh. Beberapa bulan kemudian ia kembali dengan rona cerah di wajah dan berkata, "Saya tidak menyangka tubuh saya masih bisa merespons. Tapi sekarang saya merasa lebih kuat." Pertanyaan untuk Bapak, apakah akhir-akhir ini Bapak merasa tubuh lebih lambat pulih saat sakit? Apakah Bapak sering mengalami batuk pilek atau luka yang susah sembuh? Jika iya, mungkin bukan hanya sistem imun yang melemah, tapi sinyal alami yang selama ini membantu tubuh menjaga dirinya telah lama dimatikan. Dan sekarang saatnya untuk menyalakannya kembali. Beberapa bulan lalu saya menerima kunjungan dari Pak Sutrisno, 76 tahun, mantan kepala sekolah di Magelang. Beliau masuk pelan-pelan, bahunya membungkuk dan pandangannya kosong. Kami berbincang panjang. Di akhir sesi beliau berkata dengan suara nyaris tak terdengar, "Saya merasa seperti cuma numpang di tubuh ini, Dok, bukan benar-benar tinggal di dalamnya." Kalimat itu tidak asing bagi saya. Banyak pria usia 60, 70, bahkan 80 tahun yang merasakan hal serupa meski mereka jarang mengatakannya. Bukan karena mereka tidak ingin bicara, karena sudah terlalu lama berhenti peduli pada tubuh sendiri. Seiring waktu, saat kita berhenti menyentuh diri, secara pribadi sesuatu dalam diri juga ikut terputus. Sistem saraf kehilangan pesan. Saya masih di sini, saya masih layak diperhatikan. Akibatnya kita perlahan menjauh dari cermin, tidak lagi memikirkan penampilan enggan keluar rumah, dan mulai percaya bahwa tubuh ini tidak lagi layak diperhatikan. Padahal menyentuh diri sendiri bukan soal nafsu, tapi soal kehadiran. Tentang mengatakan pada tubuh, "Saya masih melihatmu, saya masih menghargaimu." Saya pernah merawat seorang ibu berusia 73 tahun yang berkata,
Sejak menopause, saya tidak lagi merasa seperti seorang perempuan. Saat ia berhenti menyentuh tubuhnya sendiri yang hilang, bukan cuma gairah, tapi juga rasa sebagai perempuan. Begitu juga banyak pria saat mereka berhenti menyapa tubuh sendiri yang hilang, bukan cuma fungsi, tapi juga harga diri. Ini bukan soal menjadi muda kembali, tapi soal menolak perlahan-lahan menghilang dari hidup sendiri. Menolak percaya bahwa tubuh ini cuma sisa dari masa lalu. Saya ingin mengajak Bapak bertanya dengan jujur, apakah Bapak masih merasa nyaman melihat diri sendiri di cermin? Apakah Bapak masih merasa tubuh ini layak dirawat, dicintai, dan dihormati? Karena kadang yang kita butuhkan bukan obat baru, tapi keberanian untuk mengulurkan tangan menyentuh tubuh dengan kasih dan berkata, "Saya belum selesai, saya masih di sini. Dan tubuh ini masih milik saya, Bapak yang saya hormati." Dari semua hal yang sudah kita bahas, tulang belakang yang melemah, otak yang makin pelupa, tidur makin pendek, semangat terasa hambar. Ada satu benang merah yang menyatukan, semuanya koneksi dengan tubuh yang mulai hilang. Banyak pria di usia 60, 70, bahkan 80 tahun mulai percaya bahwa menyentuh diri sendiri sudah tidak relevan, tidak penting, bahkan terasa tidak pantas. Tapi hari ini kita tahu ini bukan soal syahwat, tapi soal kehidupan itu sendiri. Setiap sentuhan yang dilakukan dengan kesadaran dan kasih sayang memberi tubuh pesan penting bahwa tubuh ini masih dibutuhkan. Pesan ini membantu menjaga prostat tetap bersih, membuat otak tetap jernih, menenangkan sistem saraf, menurunkan tekanan darah, memperkuat sistem imun. Bukan cuma rasa nyaman sesaat, tapi bagian dari proses alami tubuh yang melibatkan hormon sirkulasi darah dan keseimbangan emosional. Saat tubuh dirangsang dengan cara yang sehat dan hormat, ia merespon sepenuhnya secara fisik, mental, dan emosional. Dan di balik semua itu, tubuh sedang berkata pelan, "Saya masih di sini. Tolong jangan lupakan saya." Tubuh kita sebenarnya tidak pernah menyerah. Ia hanya diam, menunggu disapa kembali. Mungkin selama ini Bapak merasa malu untuk bicara tentang ini. Tapi izinkan saya mengajak Bapak melihatnya dari sisi lain, bukan soal kenikmatan, tapi soal perawatan. Seperti memijat kaki yang pegal, seperti menepuk dada yang sesak. Menyentuh tubuh sendiri adalah bentuk kepedulian yang paling sederhana dan paling jujur. Tidak perlu alat, tidak perlu pasangan, tidak harus kembali menjadi muda. Yang dibutuhkan cuma sedikit keberanian untuk berkata dalam hati, "Saya belum selesai. Saya masih ingin merasa. Saya masih ingin hadir dalam tubuh ini, dalam hidup ini." Kalau video ini membuat Bapak merasa dilihat, dimengerti, atau disentuh hatinya, maka jangan simpan sendiri, jangan simpan sendiri. Klik tombol like dan bagikan video ini kepada saudara sahabat, atau siapapun yang diam-diam mungkin sedang kehilangan koneksi dengan tubuhnya sendiri. Dan sebelum Bapak lanjut menutup layar, coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar, bagian tubuh mana yang paling lama tak disentuh, tapi sebenarnya paling rindu untuk diperhatikan kembali. Karena kadang satu langkah kecil menyentuh diri, jadi langkah besar untuk kembali merasa hidup. Mulai hari ini, mulailah dari Bapak sendiri.